Ini adalah beberapa yang dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Nah, seperti kita tahu bahwa di instansi pemerintah honorer saat ini. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi CASN tahun 2024. Nah, malam ini Mimin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana mekanisme seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, ini adalah beberapa paparan dari teman-teman Menpan dan teman-teman BKN ya. Nah, kita mulai dari paparan teman-teman BKN ya. Untuk tahun ini, jenis pengadaan untuk calon ASN itu terdiri dari dua, yaitu teman-teman untuk seleksi CPNS ya. Ini sebanyak 548 instansi, kemudian P3K sebanyak 605 instansi. Ini adalah untuk teman-teman P3K. Nah, sebelum itu kita bahas siapa sih sebenarnya yang dapat melamar untuk seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Mimin akan buka Kepmenpan RB nomor 347. Nah, di sini di poin pertama teman-teman dapat baca ya. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah jabatan fungsional, yang kedua adalah jabatan pelaksana. Yang di poin kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan untuk pelamar. Yang pertama itu adalah STHK2, yang kedua adalah tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga non-ASN. Nah, di sini di poin ketiga, yang dimaksud STHK2 adalah eh, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN ya, dan aktif bekerja, dan posisinya adalah masih aktif bekerja. Nah, untuk teman-teman THK2 ini adalah honorer yang di bawah 2005 ya, ketika itu memang honorer-honorer itu batasnya harusnya di tahun 2005 ya. Kemudian poin kedua, tenaga non-ASN sebagai dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Selain terdaftar dan masih aktif bekerja ya, ini adalah pendataan non-ASN BKN tahun 2022 kemarin ya. Kemudian pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, jadi ini adalah 3 kriteria yang dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Mimin ulangi lagi, yang pertama adalah STH kedua, yang kedua tenaga non-ASN yang terdata di pendataan non-ASN BKN, yang ketiga adalah teman-teman yang belum terdata di THK2, tidak terdata di pendataan non-ASN, tetapi masih bekerja aktif di instansi pemerintah selama terus-menerus 2 tahun minimal ya, minimal 2 tahun bekerja. Nah, itu adalah orang-orang yang dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, ini ada formasinya untuk P3K ya. Ini ada kesehatan, teknis ya, kemudian ini untuk guru dengan total kurang lebih ada 1 jutaan ya, 1 jutaan sekian formasi. Nah, kembali lagi ke sini ya. Ini adalah beberapa yang dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Nah, seperti kita tahu bahwa di instansi pemerintah honorer saat ini itu banyak sekali dari teman-teman jabatan pelaksana ya, selain jabatan fungsional tentunya. Nah, ini ada beberapa yang dapat diisi oleh P3K di tahun 2024 ini. Nah, kemudian Mimin akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nantinya ya. Mimin akan kasih contoh. Yang pertama itu adalah klerek ya, ini pengadministrasi perkantoran, kualifikasi pendidikannya adalah STLTA. Kemudian di sini ini operator semua ya, sampai ke 7 ini operator. Ada penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, pengelola Trantibum, peranata Trantibum ya. Ini keamanan umum ya. Trantibum ini kayak teman-teman Satpol PP maupun petugas damkar ya. Ketertiban dan masyarakat umum lah pokoknya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kualifikasi jabatannya ada SLTA, S1, D3, SLTA, SD dan SMP sederajat D3 dan SLTA. Nah, ini memang sengaja dibuka oleh pemerintah di tahun ini agar teman-teman honorer yang selama ini sudah bekerja cukup lama, walaupun dari jenjang SD itu dapat ikut melamar dan diterima di P3K di tahun 2024 ini. Ini adalah eh, formasi jabatan, klasifikasi jabatan yang dapat teman-teman lamar ya. Nah, kemudian di sini Mimin akan contohkan, misalnya di sini ada untuk formasi Kota Padang ya. Ini Mimin contohkan. Nah, ini misalnya. Nah, Mimin perlu garis bawahi lagi juga.
Ini, poin yang satu ini dapat teman-teman lamar memang ya selama instansi teman-teman itu membuka formasi tentunya ya. Nah, kebetulan contohnya di Kota Padang ini dibuka lah ya. Ini misalnya pengelola Trantibum ya. Ini D3 semua jurusan dapat melamar, formasinya ada 4. Penempatannya misalnya di Pemkot Padang Dinas Pemadam Kebakaran ya. Kemudian ini ada pengelola Trantibum juga. Nah, di sini ada pengelola umum operasional juga. Ini adalah untuk jenjang SD. Ini ada satu formasinya. Ini ada 14. Nah, kemudian banyak teman-teman yang bertanya, Min, bagaimana kalau formasinya ternyata 4? Ternyata sebenarnya pengelola Trantibun itu ada 20, sementara formasi yang dibuka 4. Bagaimana nasib dengan yang 16-nya? Nah, itu yang akan Mimin bahas malam ini juga ya. Nah, ini ada kita kembali ke materi teman-teman Menpan RB. Kita lihat ke poin yang ini ya. Oke, nah ini kita ke skema mekanisme rencana seleksi tahun 2024. Nah, seleksi CASN tahun 2024 itu semua menggunakan seleksi CATBKN ya, Computer Asset Test. Nah, di mana seleksinya tahun ini dari CPNS dan P3K. Nah, untuk P3K ini, kuota 100% itu diberikan kepada formasi khusus tenaga non-ASN. Yang tadi Mimin bilang ada 3 kriteria tadi ya. THK 2 yang sudah terdata di pendataan non-ASN atau yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus-menerus. Nah, kemudian ini ada lowongan formasi. Nah, lowongan formasi ini ada di rincian formasi seperti ini ya, menyesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Jadi teman-teman kerjanya di mana gitu ya. Nah, kembali lagi di sini, misalnya formasi yang dibuka itu ada 3, ternyata memang total pelamar atau yang berhak mengikuti itu ternyata misalnya 10 orang ya. Berarti kan memang akan ada 7 yang tersingkirkan atau tidak masuk ke lowongan formasi. Nah, ketika ini 3 formasinya, berarti akan 3 orang yang memenuhi lowongan formasi, dan ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, untuk ketujuhnya ya, ini tidak memenuhi lowongan formasi kan ya. Jadi ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, nanti akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Jadi nanti akan mekanisme seleksi khusus, kemudian nanti akan dijadikan P3K penuh waktu. Nah, sebenarnya kan harusnya ketika ajuan formasi itu menyesuaikan ya. Jadi kalau honorer non ASN-nya ada 10, harusnya bukannya formasi 10. Tapi memang tidak semua instansi ya itu cukup anggarannya gitu ya. Tapi seperti yang dijanjikan oleh Pak Menpan bahwa teman-teman itu diwajibkan atau diharuskan mengikuti tes ini ya. Jadi formasinya cukup tidak cukup itu daftar aja. Jadi nanti akan diangkat semua seiring dengan mekanisme dan waktu. Karena memang pemerintah menjanjikan akan menghabiskan seluruh tenaga honorer. Bahkan dibilang P3K paruh waktu ini sebenarnya teman-teman sudah dapat NIP ya, walaupun memang belum full keterima di sini ya. Tapi nanti rencananya memang akan diangkat semua. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang formasinya ada di bawah sini, ya silahkan nanti tetap mendaftar ya. Jadi itu ada jawaban bagi teman-teman. Kemudian untuk seleksi CSN-nya sendiri, ya ini ya. Nah, untuk tesnya sendiri itu terdiri dari 2 ya. Ada seleksi administrasi, teman-teman nanti akan daftar di SSC SNBKN tentunya ya, mengupload dokumen persyaratan. Kemudian setelah lolos seleksi administrasi, teman-teman itu akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan sosiokultural. Nah, di sini sudah ada ketentuannya masing-masing sesuai dengan masing-masing kompetensi ya. Kemudian ada wawancara juga. Nah, wawancaranya ini juga menggunakan sistem CAT ya. Soalnya dalam CAT. Jadi tidak ada wawancara dengan personnya langsung ya. Jadi memang langsung by system. Nah, ini adalah mekanisme terkait seleksi P3K di tahun 2024. Teman-teman bisa cek di masing-masing formasi rincian daerahnya, apakah memang dibuka formasinya ya untuk jabatan pelaksananya. Nah, ketika ada, teman-teman silahkan daftar ya, silahkan daftar. Nah, bagaimana kalau formasinya tidak ada? Nah, ini yang nanti kita tunggu mekanismenya seperti apa ketika dibuka di sistem pendaftarannya ya, kita belum tahu. Tapi sejauh ini, semua formasi yang muncul, teman-teman harus daftar ya. Walaupun misalnya ini formasinya cuma 4, ternyata yang daftar 50, ya nggak apa-apa ya, tetap didaftar. Biar sisanya ini menjadi PR dari teman-teman untuk di poin yang ini ya, teman-teman Menpan.
Nah, ini adalah informasi terkait mekanisme seleksi P3K untuk tahun 2024. Semoga memberikan gambaran bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.